Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamila Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892 050032. Di sini saya akan membahas tentang UTS pajak perpajakan. Dosen pengampunya adalah Ibu Ade, yaitu dengan judul permasalahan yang ada di administrasi pajak. Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali potensi dalam negeri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelola keuangan negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk pembayaran pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan taat kepada hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu lembaga pemerintah untuk melakukan reformasi atau pembaharuan adalah pembaharuan sikap dan perilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-Undang tahun 1984 yang menganut sistem self-assessment. Sistem self-assessment memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib dua pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah merupakan bagian penegakan hukum atau law enforcement agar proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada aturan yang baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Karena keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dalam Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3 hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindak dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Masalah-masalah yang ada dalam administrasi pajak yaitu yang pertama, masalah transparansi putusan di pengadilan pajak. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa segala informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Namun faktanya hal itu tidak terjadi di pengadilan pajak sebagai suatu badan publik. Sikap ketertutupan masih begitu kuat sehingga seringkali menimbulkan dugaan negatif oleh banyak pihak. Yang kedua, lemahnya independensi pemeriksaan. Dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan atau Law Enforcement of Tax, DJP melakukan pemeriksaan untuk menguji transaksi bisnis berdasarkan data keuangan angka yang sebenarnya. Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, sistem pemeriksaan harusnya dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemungutan, pemotongan, dan penyetoran oleh wajib pajak. Namun dalam praktiknya, pemeriksa sering melakukan pemeriksaan dengan menggunakan model pendekatan-pendekatan yang tidak didukung dengan bukti yang memadai seperti indikasi arus barang dan arus piutang. Alternatif solusinya yaitu melakukan evaluasi manajemen direktorat terkait seperti Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang kuat. Direktorat Peraturan Perpajakan untuk memberikan masukan guna perbaikan ketentuan yang sering menimbulkan sengketa di lapangan serta memperbaiki tata kelola organisasi dan proses bisnis melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDM. Selanjutnya, masalah-masalah yang ada di administrasi pajak yaitu tidak merasa perlu untuk melapor pajak. Kalau kamu merupakan salah satu dari mereka yang masih belum sadar akan arti pentingnya taat membayar pajak, sekarang saatnya kamu untuk menyadari dan memahami bahwa pajak merupakan tulang punggung negara untuk dapat melaksanakan operasionalnya.
Dengan taat membayar pajak, kita sudah separuh jalan membantu negara agar dapat mencari jalan yang terbaik untuk kita semua. Yang kedua yaitu tidak melapor pajak dari penghasilan lainnya. Ada beberapa orang yang mungkin belum paham bahwa penghasilan pribadi yang wajib dilaporkan pada negara tak hanya penghasilan berupa gaji dari kantor saja, tetapi juga penghasilan sampingan lainnya, misalnya kamu punya side hustle berupa bisnis toko online, atau punya bot kopi franchise, itu semua juga wajib dilaporkan. Masalah pajak pribadi yang biasanya timbul akibat kelalaian ini adalah adanya kekurangan bayar karena akan ada denda 2% yang dihitung selama 24 bulan dari kekurangan pajaknya. Yang ketiga yaitu kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi lain adalah salah mengisi form laporan SPT. Biasanya yang rancu adalah form SPT tahunan 1770S untuk yang berpenghasilan lebih dari 60 juta per tahun dan SPT tahunan 1770SS untuk yang berpenghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Biasanya ini terjadi lantaran si wajib pajak salah menghitung penghasilannya sendiri. Yang keempat yaitu lupa meminta bukti potong. Hal ini rentan terjadi kalau kita lagi ngerjain pekerjaan sampingan, misalnya ada proyek. Klien kadang lupa memberi bukti potong pajak atas fee kita. Setelah invoice cair, kita sendiri juga lupa meminta. Akhirnya, kita harus membayar kekurangan pajak, padahal sebenarnya sudah dipotong terlebih dahulu. Yang kelima yaitu adanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Kendala pajak yang sering dialami perusahaan yang terakhir adalah adanya PPN. Meskipun PPN biasanya dibebankan pada konsumen yang menggunakan barang atau jasa, akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi kendala bagi perusahaan. Pasalnya, harga barang atau jasa yang dijual akan lebih mahal 10% dari yang ditetapkan. Yang keenam yaitu aturan pajak PPh atau pajak penghasilan. Bagi perusahaan yang sedang berkembang, aturan pembayaran PPh mungkin bisa dianggap sebagai kendala karena biasanya perusahaan yang masih merintis belum memiliki terlalu banyak pemasukan tetapi gaji karyawannya sudah harus dikenai PPh. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mengakali dengan menaikkan nominal gaji karyawan saat pelaporan PPh, terutama PPh 21. Salah satu solusinya yaitu konsultan dan audit. Kesalahan kalkulasi besaran pajak dapat terjadi pada suatu perusahaan jika tanpa melalui konsultasi yang intens dan audit secara periodik, di mana melalui dua hal ini suatu perusahaan akan mendapat kalkulasi pajak secara tepat. Sekian bisa saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.